Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billah. Shalom. Salam kebajikan. Semoga sehat selalu kawan semua. Seperti biasa pada hari Senin kita akan melakukan bedah buku. Buku kita kali ini yang kita akan perbincangkan adalah sebuah buku yang cukup menarik, yang coba membedah ya hubungan antara Islam dan ideologi. Judulnya Islamism and Islam, karya Bassam Tibi. Kalau Anda buka Wikipedia, tulis Bassam Tibi, akan muncul siapa Bassam Tibi. Bassam Tibi is a German political scientist, kata Wikipedia, adalah seorang ilmuwan politik Jerman, seorang profesor di dalam ilmu-ilmu Islam, International Relations. Dia lahir pada tahun 1944 di Damaskus, Syria, dari keluarga aristokrat, dan pindah ke Jerman pada tahun 1962 dan kemudian pindah ke warganegaraan pada tahun 76. Bassam Tibi dikenal sebagai Islamologi, a social scientific study of Islam and conflict in post-bipolar politics. Kajian-kajian Islam ya, dan konflik. Bassam Tibi. Dia institusinya University of Göttingen, Cornell University. Itulah Bassam Tibi. Ini bukunya Islam dan Islamism yang akan kita perbincangkan. Nah, ini menarik, pembedaan, distingsi, dan definisi Bassam Tibi tentang Islam dan Islamism. Islam tentu agama, Islam satu, tapi dalam sejarah perkembangan Islam melahirkan bukan saja ilmu-ilmu yang kita kenal sebagai ulumul Islam, ulumul hadis, ulumul Quran, tarikh, tashri', sirah, filsafat, tasawuf, fikih, usul fikih. Itu adalah ilmu-ilmu yang berkembang kemudian dan melahirkan berbagai macam mazhab. Itu di dalam disiplin ilmu. Nah, Islam juga kemudian pernah menjadi peradaban. Kalau kata Nasir Abu Zaid, the civilizations of Islam is civilizations of law. Jadi peradaban Islam adalah peradaban hukum. The civilizations of law. Kalau Yunani, peradaban Yunani adalah peradaban filsafat. Peradaban Barat sekarang adalah peradaban civilizations of science. Ya. Nah, peradaban Islam itu adalah Nasir Abu Zaid adalah peradaban hukum. Oleh karena itu tidak heran ketika kita berbicara agama itu identik dengan hukum. Misalnya dalam sumber-sumber Islam, hampir semua penafsiran orang terhadap Al-Quran itu berorientasi pada fikih Islam, hukum Islam. Kitab-kitab hadis kalau kita baca, baik kutubus sittah yang berkembang di kalangan Ahlus Sunnah, Sahih Bukhari, Ibnu Majah, ya, An-Nasa'i, ada 6 kitab hadis. Kalau kita baca bab-babnya pasti dimulai dengan tohar, fikih, sholat sampai dengan haji. Di mazhab Kutubul Arba'ah di kalangan Syiah ada 4 rujukan hadis: Al-Kafi, Malayadurul Faqih, Al-Ibtisar, Tahkimul Ahzab. Semuanya juga dimulai dari
bab tohar dalam niat, ya, sampai dengan semua hukum-hukum fikih, jihad dan sebagainya. Hanya satu Al-Kafi yang memulainya dengan Kitabul Akal wal Jahal, kitab akal dan kebodohan. Nah, ini menunjukkan bahwa peradaban Islam, seperti kata Nasir Abu Zaid, bahwa civilizations of law. Jadi agama identik dengan hukum. Nah, Islam adalah agama yang satu, tauhid, nubuah, dan punya ma'ad, pandangan kepada hari akhir. Nah, kemudian dalam sejarah perkembangan melahirkan berbagai macam mazhab. Nah, itu Islam. Nah, Islamism, ini adalah menurut Basam TV, ini adalah ideologi politik. Religionized politik, kata Basam TV. Basam TV melakukan penelitian dalam buku ini tentang relasi Islam dan Islamisme. Nah, Islamisme adalah ideologi politik, sama seperti dengan komunisme, sama, ya, juga dengan sistem neoliberalisme. Nah, cuma bedanya Islamisme ideologi politik yang mengklaim didasari Islam. Nah, Basam TV membedakan antara Islam dan Islamisme. Memang kita harus membedakan Islam. Ada pemikir Islam, Abdul Karim Surus, membedakan antara din dan ma'rifatud din. Ini penting pembedaan ini agar kita tidak terjebak pada absolutisme. Din adalah agama. Ma'rifatud din, pemahaman agama. Kalau din, agama, Islam itu suci, ilahi, dan tidak mengalami perubahan. Islam itu din. Tapi kalau ma'rifatud din adalah pemahaman agama, dia tidak suci, propan, dan dia bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, seringkali orang memutlakkan ma'rifatud dinnya, pemahamannya agamanya, seolah-olah menjadi absolut sebagai agama itu sendiri. Pemahaman Islamnya dianggap sebagai Islam itu sendiri. Ini yang menjadi masalah ketika kita berbicara tentang Islam. Nah, Islamisme yang kedua, Islamisme menurut Basam TV adalah ideologi politik. Bagaimana kita membedakan antara Islamisme dan Islam? Ini penting. Saya ingin sederhanakan contohnya, misalnya seluruh perintah yang kita sebut ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya itu adalah ajaran Islam. Misalnya sholat subuh berjamaah, itu adalah ajaran Islam. Tapi kalau sholat subuh lalu kita kampanyekan menjadi gerakan sholat subuh, ya, dan mengumpulkan orang, lalu memasang spanduk, nah ini gerakan politik, itu bedanya. Jadi antara Islam dan Islamisme. Zikir itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri. Tapi kalau zikir itu kita mobilisasi, kemudian kita pakai bendera dan kita kampanyekan menjadi kolosal dengan tujuan politik tertentu, maka itu bukan Islam, tapi itu Islamisme. Jadi di situ perbedaan. Jadi Islamisme adalah gerakan politik. Nah, Basam TV menganggap agenda gerakan Islamisme ini dibagi dua dalam sejarah. Yang pertama dia sebut sebagai Islamisme jihadis. Yang kedua Islamisme institusionalis, kata Basam TV. Nah, Islamisme jihadis itu dua-duanya memiliki agenda yang sama. Antara Islamisme jihadis dan Islamisme institusionalis. Dua-duanya ingin menegakkan syariat Islam. Ingin menegakkan syariat Islam. Yang dia maksud ada fikih Islam yang mereka anut. Islamis jihadis itu seperti Al-Qaeda,
Jabhat Nusrah, ISIS, ya, HTI, itu dikelompokkan oleh Bassam TV sebagai Islamisme jihadis. Nah, cirinya Islamisme jihadis itu pertama anti-demokrasi. Anti-demokrasi. Yang kedua, selain anti-demokrasi, tentu anti pemilu, anti partai politik, anti negara, dan sebagainya. Nah, dia ingin menegakkan yang disebut khilafah. Nah, ini ciri dari Islamisme jihadis. Nah, Islamisme jihadis membagi daerah, ada Darul Islam dan Darul Harb. Nah, itu biasa dibagi oleh kelompok Islamisme jihadis. Tapi kalau Islamisme institusionalis berbeda dengan Islamisme jihadis, dia memiliki tidak anti parlemen, tidak anti negara, tidak anti demokrasi. Dia ikut dalam kontestasi dalam negara demokrasi. Bassam TV menyebutnya demokrasi sampai dengan kotak suara. Jadi terlibat di dalam sebuah negara, berpartisipasi di dalam dunia politik dengan partai politik, tapi itu sekedar alat saja sampai dengan kotak suara. Setelah berhasil, dia tidak lagi menghindarkan demokrasi. Nah, Bassam TV memberi contoh ini terhadap Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ketika pasca kejatuhan rezim Husni Mubarak, maka angin demokrasi berjalan, kekuatan Islamisme, Ikhwanul Muslimin mendirikan menjadi partai politik dan mengikuti pemilu dan berhasil menang dalam pemilu itu dan menjadikan Morsi yang sudah meninggal di penjara menjadi presiden. Nah, Bassam TV menganggap inilah ciri dari Islamisme institusionalis. Dia mengikuti pemilu, mengikuti demokrasi, parlemen, tetapi hanya sampai kotak suara. Jadi demokrasinya itu hanya sampai kotak suara. Setelah menang, maka dia menegakkan cita-cita syariat Islam. Nah, pengalaman Morsi kita tahu setelah pasca kemenangan Morsi melakukan perubahan dan ingin menegakkan cita-cita agenda politiknya, tetapi kemudian mendapat protes dari rakyat dan bersama tentara. Akhirnya Morsi dijatuhkan dan kemudian dijebloskan dalam penjara dan meninggal di dalam penjara. Nah, Bassam TV mengelompokkan Morsi sebagai Islamisme institusionalis. Nah, itu pembedaan yang dilakukan oleh Bassam TV. Jadi percakapan tentang Islam dan Islamisme, saya kira pembedaan yang paling mendasar seperti itu. Agenda-agenda Islamisme Allah ditegakkan berdasarkan terma keagamaan. Bahkan Bassam TV menganggap bahwa metode gerakan dari Islamisme itu mengadopsi pemikiran seperti kelompok Marxisme atau Leninisme di Mesir dalam sistem bagaimana metode gerakan politiknya. Nah, inilah menjadi problem antara Islamisme dan Islam. Nah, percakapan ini mengantarkan kita berbicara tentang demokrasi. Mengapa demokrasi? Karena kita tahu dalam perspektif historis ada relasi Islam dan demokrasi ini menjadi sebuah perdebatan. Nah, dalam perspektif historis, demokrasi adalah tujuan sejarah dan perhentian terakhir konvoi peradaban.
Saya ingin nyela sebentar dalam pandangan Abdul Karim Soros yang cukup menarik tentang demokrasi. Kita tahu sebenarnya demokrasi baru masuk dalam khasanah pemikiran Islam dan dianggap nilai yang baik baru pada akhir paruh abad ke-19. Saat negara-negara Islam ketika itu di seluruh belahan bumi kondisinya nyaris serupa, bergumul dengan kolonialisme, ditindas dan diperintah oleh penguasa atau raja yang tiran. Kalau kita melihat sejarah periodisasi sejarah Islam, pertama adalah periode nubuah pra-Islam masuk pada periode kenabian. Setelah itu Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Setelah itu terbentuk berubah menjadi sultan atau dinasti yang kita kenal dengan dinasti Umayyad yang sangat menindas, dan dilanjutkan Abbasiyah juga menindas. Kemudian pecah menjadi 3 kerajaan besar, yang satu Safawi di Persia, Mughal di India yang menjadi Taj Mahal, dan terakhir adalah Turki Utsmani. Nah, kemudian pada abad 8 awal ya, sekitar 18 awal, masuklah Napoleon Bonaparte dengan kolonialisme dan kemudian membawa ide yang kita kenal sebagai nation state. Dan kemudian negara-negara Jazirah Arab itu pasca keruntuhan Turki Utsmani berubah menjadi negara-negara yang kita kenal sekarang ya, di Timur Tengah itu. Nah, ide itu mulailah dia mengenal demokrasi yang dibawa awalnya oleh Napoleon yang berasal dari Barat. Nah, Abdul Karim Soros memandang demokrasi itu memiliki akar dalam tradisi Yunani tentu, dan datang ke dunia Islam melalui para filsuf dalam pemikir politik Barat. Tentu apakah ide demokrasi ini kompatibel dengan Islam itu menjadi perdebatan, karena tradisi Islam mempunyai sistem politik yang tersendiri. Nah, kembali relasi Islam dan demokrasi ini memiliki masalah multidimensional. Kita melihat masalahnya apa? Yang pertama adalah berkait tentang pandangan dunia atau world view. Jadi pandangan dunia Islam lebih mementingkan kewajiban, sedangkan pandangan dunia demokrasi lebih mengutamakan hak. Nah, perbedaan pandangan dunia inilah yang melahirkan ragam pendapat ketika kita berbicara relasi antara Islam dan demokrasi. Nah, dalam buku Basam TV ini terjadi pertarungan di kalangan Islamisme itu 2 kutub tadi. Pertama, kutub Islamisme jihadis yang menolak demokrasi dan menganggapnya bid'ah, sesuatu yang heretik, yang baru. Tentu bersandarkan kepada wa malam yahkum ila azzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka dia kafir, fasik, zolim. Nah, oleh karena itu mereka ingin menegakkan khilafah. Nah, caranya ya kita melihat misalnya banyak mengandung violence, kekerasan seperti yang dilakukan ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya. Nah, itu yang jihadis. Nah, berbeda dengan yang institusionalis, dia menerima demokrasi, menerima negara dan berpartisipasi dalam pemilu dan parlemen, tapi itu sebagai alat untuk sampai kepada sebagai demokrasi sampai kotak suara. Nah, istilah bahasa Inggris. Saya kira itu. Nah, kita coba cari relevansinya dengan kondisi Indonesia. Nah, pandangan ini tidak hanya Islamisme ini tentu tidak hanya
ada di Timur Tengah. Di Indonesia juga seperti itu. Dulu HOS Cokro Aminoto juga pernah menulis tentang sosialisme ya, dan Islam. Terma Islamisme ada dalam pikiran-pikiran Soekarno. Nah, kelompok Islamisme pada zaman Soekarno didefinisikan sebagai Masumi. Masumi yang mengusung ide tentang Islamisme. Nah, pada masa sekarang tentu yang dikelompokkan sebagai Islamisme yang institusionalis, yang menerima negara, menerima parlemen, ya adalah partai-partai yang berasaskan Islam. Tetapi dalam pengalaman pemilu dan politik di Indonesia, mereka tidak menjadi partai-partai yang utama, hanya menjadi partai-partai yang mediocre, tengah. Nah, itulah. Dan sekarang terus melakukan konsolidasi dan momentum, katanya, kekuatan Islamisme memperoleh momentumnya ketika ada pemilihan gubernur DKI, ya, yang telah mengantarkan Ahok, ya, gubernur yang dianggap melakukan menista agama, masuk penjara. Nah, itu adalah pertarungan antara kekuatan Islamisme, melakukan konsolidasi yang berjumpa dengan kelompok kepentingan dan memainkan agenda-agenda Islamisme. Tentu dengan menggunakan terma-terma keagamaan, ya, membangun sentimen-sentimen keagamaan. Saya kira Anda bisa melihat pada situasi pada pemilihan gubernur itu. Itulah pertarungan tentang Islamisme. Sekarang bagaimana tentang masa depan Islamisme? Kita melihat bahwa Islamisme jihadis, saya kira di Timur Tengah sudah mulai rontok. Pada zaman ISIS berkuasa menjadi organisasi teroris yang paling kaya, ya, sebelum kehancurannya sekarang. Memang orang menganggap itu akan menjadi sebuah kekuatan. Ternyata mampu dilumpuhkan, ya, oleh beberapa lawannya. Ada tokoh yang fenomenal yang berhasil mengusir kekuatan ISIS di Timur Tengah, di Irak, di Syria, adalah Qasim Soleimani yang ditembak drone oleh Amerika. Dia memiliki jasa yang sangat besar dalam membendung arus Islamisme jihadis di Timur Tengah. Nah, tentu karena dia kekuatannya bersifat global, ya, nasirnya tentu juga ada di Indonesia, tapi tidak terlalu signifikan. Yang cukup menguat adalah Islamisme institusionalis. Islamisme yang mempunyai ikut dalam partisipasi di dalam politik, dalam pemilu, dan hanya menjadikan pemilu sampai dengan kotak suara. Dan tetap eksis meskipun dalam tahapan mediocre. Saya kira itu pembahasan kita tentang buku Islamism dan Islamisme. Jadi Islamisme adalah sebuah ideologi politik yang didasarkan keagamaan. Religionized politics, kata Basam TV. Nah, kita harus mampu membedakan mana agenda Islamisme, mana ajaran Islam itu sendiri. Kalau kita sholat, kita zikir, itu adalah ajaran Islam. Kita zakat. Tapi kalau itu digerakkan, dikampanyekan, dimobilisasi dengan agenda politik tertentu, maka itu adalah gerakan Islamisme. Saya kira kita cukupkan pembahasan kita tentang buku ini. Anda boleh membacanya, Islamism and Islamisme, dan sudah ada terjemahannya oleh Mizan. Saya tidak promosikan di sini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.